Indonesia sebagai negara kesepakatan. Keberagaman sudah menjadi keniscayaan yang tak terbantahkan di Indonesia. Ratusan suku dan bahasa, sejumlah agama, hingga bermacam etnis bersatu dalam naungan Indonesia. Persatuan ini dilatari oleh adanya kesepakatan menjadi satu bangsa tunggal, Indonesia. Kebersatuan ini disebut Frans Baghdhi Suseno dalam prolog buku Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Bukan sekadar sebagai pelanjut dari kesatuan administratif bekas Belanda, bagi Magnis, pemikiran demikian ini terlalu dangkal. Sebab, bangsa Indonesia sejak jauh sebelum kemerdekaan sudah menyatakan diri sebagai satu bangsa. Hal ini dideklarasikan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Heterogenitas tidak menjadi penghalang dalam mengusung persatuan bangsa Indonesia. Bahkan, bukan saja menyatakan diri sebagai bangsa yang satu dan tanah air satu, tetapi mereka juga menciptakan bahasa yang digunakan bersama dalam satu kawasan, yakni bahasa Indonesia. Hal tersebut tidak lain karena adanya kesepakatan di antara manusia yang berbeda-beda. Kesepakatan ini tentu saja ditempuh dengan musyawarah untuk mencari titik temu di antara segala perbedaan yang ada tersebut. Sebagaimana diketahui, di era itu terdapat kelompok pemuda dari sejumlah daerah seperti Jong Sumatranan Bond, Jong Ambon, dan Jong Java. Mereka merupakan aktivis terpelajar yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa dari penjajahan Belanda, tetapi masih berbasis primordial. Kemudian, mereka menyampingkan unsur kedaerahannya demi mewujudkan persatuan keseluruhan daerah Kepulauan Nusantara dalam sebuah negara yang dicita-citakan bernama Indonesia. Lalu, mereka pun bermusyawarah dalam sebuah forum yang bernama Kongres Pemuda Kedua, yang digelar oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Dilansir dari situs resmi Museum Sumpah Pemuda, kongres ini digelar selama 2 hari, dari tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 di 3 tempat berbeda, yakni Gedung Katolik Jong Linenbond, Oost-Java Bioskoop, dan Indonesisch Clubhuiskramat. Dalam kongres tersebut, terdapat sejumlah forum pemaparan dari para pemuda yang membawa gagasan masing-masing dalam berbagai bidang. Hal tersebut kemudian mengerucut dalam sebuah rumusan penting yang kita kenal saat ini sebagai Sumpah Pemuda. Selain kesepakatan pada 17 tahun sebelum merdeka, para pendiri bangsa Indonesia juga kembali bersepakat dalam perumusan dasar negara. Perdebatan di antara kaum terpelajar di forum sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI bukan saling berbantah-bantahan, bukan pula saling tuding-menuding, melainkan mereka justru berupaya menemukan titik temu yang dapat mempersatukan mereka, mengenyahkan segala perbedaan tanpa hilang rasa hormat terhadap segala keberbedaan di antara mereka. Titik temu di antara ratusan suku dan keragaman agama itu adalah Piagam Jakarta yang diputuskan pada 1 Juni 1945. 5 sila yang termaktub di dalamnya menjadi muara sehingga melebur dalam satu aliran menuju cita-cita luhur sebagai bangsa yang sama, tidak lagi sebagai bangsa yang berbeda-beda, terpecah-pecah, dan berjuang sendiri-sendiri. Tekad mereka bulat menuju kemerdekaan bersama. Adapun 5 yang disepakati pada saat itu adalah sebagai berikut. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sempat terjadi perdebatan ulang pasca merdeka 17 Agustus 1945. Perdebatan ini mengingat ada sesuatu yang masih terasa mengganjal di kalangan golongan kebangsaan. Pasalnya, 7 kata setelah ketuhanan pada sila pertama terkesan memberikan perlakuan khusus kepada Muslim, sehingga mereka melobi golongan Islam agar bersedia menyepakati untuk menghapus 7 kata tersebut. 7 kata tersebut adalah dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Sebelum rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta mendekati tokoh-tokoh Islam untuk dapat menyepakati penggantian 7 kata itu dengan Yang Maha Esa. Dengan begitu, sila pertama menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Permintaan ini disertai alasan demi menjaga persatuan bangsa, mengingat adanya keberatan dari orang-orang Katolik dan Protestan di Indonesia bagian timur. Keberatan tersebut atas hasil musyawarah mereka di Tretes, Jawa Timur pada tanggal 8 hingga 11 Agustus 1945. Dua peristiwa bersejarah di atas menunjukkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kesepakatan. Kesepakatan ini tentu saja hasil dari musyawarah, guna menemukan hal yang bisa saling menguntungkan satu sama lain di antara mereka yang bermusyawarah. Sebagaimana diketahui, musyawarah dalam pengambilan keputusan ini juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 38, Allah menegaskan perintah tersebut agar dapat dilakukan dalam setiap ketetapan. Allah berfirman, "Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka." Dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa ayat tersebut berarti tidaklah orang yang memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kecuali mereka tidak akan memutuskan sesuatu sehingga mereka bermusyawarah terlebih dahulu dalam perkara tersebut. Hal ini agar dapat menggembirakan hati masing-masing mereka. Bahkan Ibnul Arabi, sebagaimana dikutip Al-Qurtubi dalam kitab tafsir, menyatakan bahwa musyawarah merupakan keharmonisan bagi sebuah jamaah, media penguji kedalaman akal dan sebab menuju kebenaran, dan tidaklah musyawarah sebuah kaum kecuali mereka yang diberi petunjuk. Wallahu a'lam bishawab.